Nama saya Deven. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pasar modal, apa saja fungsi, produk, pengaruh ekonomi, dan sudut pandang saya mengenai pentingnya kita sebagai generasi muda untuk memahami investasi dengan benar. Nah, mari kita mulai. Apa saja pasar modal itu? Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan banyak hal. Contohnya seperti perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta banyak lembaga dan profesi lainnya yang berhubungan dengan efek. Dalam pengertian sederhananya, pasar modal itu mempertemukan dua pihak. Yang pihak pertama yang disebut sebagai investor dan pihak kedua yang disebut sebagai emiten. Investor adalah pihak yang berperan sebagai pemilik dana dan emiten adalah sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selain dua pihak ini, ada tiga pihak lain yang membantu. Pertama, penjamin emisi, pialang, dan agen penjualan. Pasar modal ternyata dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya, dan pada akhirnya akan dicatat dalam bursa efek. Sementara pada pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang terdapat pada bursa efek. Investor yang telah membeli di efek pasar perdana dapat menjualnya lagi dalam pasar sekunder. Terdapat dua perbedaan besar antara pasar perdana dan pasar sekunder, yaitu pada siklus jual belinya dan harga sahamnya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dan perusahaan, sedangkan pada pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor dengan investor yang lainnya. Harga saham itu bersifat fluktuatif. Harga bisa naik turun sesuai dengan kondisi dan banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Ini untuk pasar sekunder, sementara pasar perdana harganya sesuai dengan apa yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Pasar modal tentu saja memiliki fungsi. Fungsi ini setidaknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi adalah untuk mempertemukan pihak yang berkekurangan dana atau issuer dan pihak yang berkelebihan dana atau investor. Pihak yang kekurangan dana bisa saja adalah perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan pihak yang berkelebihan dana adalah perusahaan atau masyarakat umum. Pada fungsi ini, investor bisa memberi dana untuk pendanaan pihak yang berkekurangan dana. Dan ini dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja, ekspansi, dan lain-lain. Sementara itu, fungsi keuangannya adalah sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Menurut sudut pandang saya, pasar modal juga merupakan tempat pertemuan antara pihak yang kurang dana dan kelebihan dana. Dan pada akhirnya pihak yang berlebih dana akan memberi dana kepada pihak yang berkurangan dana dan nantinya mereka berdua bisa mendapat untung. Terdapat beberapa produk yang penting untuk dipahami untuk pasar modal, yaitu pertama, saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Kedua, obligasi. Obligasi adalah instrumen surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegang. Ketiga, reksadana. Ini adalah instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan dan pengelolaan dana beberapa investor. Pasar modal dapat mempengaruhi perekonomian negara sehingga bisa meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keuangan dan kemakmuran masyarakat luas. Sebagai seorang pemuda Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa penting bagi kita untuk memahami investasi dengan benar. Setidaknya ada 3 alasan kenapa menurut saya penting. Pertama, bisa meningkatkan nilai aset dan kekayaan. Jika kita menanamkan aset secara dini, nilainya akan terus meningkat dan menjadi semakin banyak, sehingga kekayaan kita menjadi semakin banyak. Kedua, kita bisa meraih kebebasan finansial. Sebagai seorang pemuda, ini adalah saat yang tepat karena ini adalah saat puncak produktif kita. Dan jika kita semakin dini untuk memulai investasi, maka hasil yang akan dikeluarkan pun semakin cepat. Ketiga, kita bisa mempersiapkan masa depan yang cemerlang. Dalam usia kita yang produktif ini, kita bisa memulai mengumpulkan uang dan menginvestasikannya dengan benar, sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan yang cemerlang. Karena itu adalah impian bagi dari kita para pemuda. John Wesley pernah berkata, hasilkan sebanyak yang kamu bisa, hemat sebanyak yang kamu bisa, investasikan sebanyak yang kamu bisa, berikan sebanyak yang kamu bisa. Karena itu ini adalah waktu yang tepat untuk kita para pemuda untuk berinvestasi. Untuk meraih impian, seseorang harus dapat berusaha mencapainya. Karena itu marilah kita berinvestasi, karena dengan berinvestasi kita dapat meraih impian kita. Sekian dan terima kasih.